Halo guys, jumpa lagi ya di saluran YouTube Floren Channel. Lagi-lagi kita jumpa lagi di channel ini khusus untuk para pemula dan teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang orderan spare part ya. Orderan spare part untuk tema kita kali ini, kita khusus pemula yang pengen buka bengkel, mungkin dengan dana yang minim kita dapat apa aja. Kita akan bahas belanjaan kita khusus para pemula yang pengen buka bengkel. Nah, untuk teman-teman semua kita akan review ya. Nah, sembari kita juga mau tutup warung, teman-teman kita sedang beres-beres. Saya juga tadi baru order dan kemudian orderannya saya ambil. Nah, inilah hasil orderan kita. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya ya, butuh modal berapa sih untuk buka bengkel dan toko spare part, khususnya untuk ngisi spare part, kita akan bahas kali ini ya teman-teman. Inilah orderan yang teman-teman pemula order ya. Jadi untuk awalan, untuk pembukaan, ini namanya fast moving. Namanya fast moving itu barang cepat laku. Nah, mungkin teman-teman semua di sana bertanya-tanya atau bingung apa aja sih yang harus saya order kalau saya mau buka bengkel atau buka toko spare part. Kita akan bahas satu persatu ya. Ini terhitung fast moving tapi belum lengkap. Tapi ini pun sudah cukup, udah berani kalau teman-temanku semua pengen buka atau pengen nyambi spare part di bengkelnya. Nah, teman-teman, ini nominal belanjaan kita tidak sampai 5 juta, mungkin sekitar 4,5 juta ya. Ini barusan saya bongkar, notanya belum saya lihat, sekiranya itu 4,5 juta lah. 4,5 juta itu dapatnya barang seperti ini. Nah, buat teman-teman yang modalnya minim ya, inilah kira-kira kalau misalkan dananya terbatas, nominal belanja kita nggak sampai 5 juta dapatnya ini gitu. Sebenarnya mau modal berapa aja, yang penting ada niat, ada keinginan, itu pasti terlaksana. Yang mahal itu kita langsung aja, yang mahal itu ban ya teman-teman. Kalau misalkan ban ini aja sudah di atas 100.000, sudah di atas 100.000, itu kali 1, 2, 3, 4, 5, 10 sudah 1 juta. Itu untuk ban aja. Untuk ban kita akan bahas satu persatu nanti belanjaan kita ya. Untuk ban aja kalau misalkan dipukul rata itu sekitar 100.000, itu pasti lebih. Taruh aja ban ini habisnya 1,5 juta ya, 1,5 juta untuk ban saja. Ban teman-teman nggak usah muluk-muluk. Kalau misalkan mau stok ban yang ukuran normal-normal aja, contoh 14-17 depan belakang, minimal satu pasang teman-teman harus siapkan, karena kita merintis ya hitungannya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu aneh-aneh. Mungkin kalau misalkan modalnya cukup nggak masalah, kita kasih varian ban yang bermacam-macam merek dan bermacam-macam model, karena konsumen itu menang milih. Artinya begini, artinya kadang konsumen datang, aku minta ban IRC, nah yang batiknya harus begini. Nah itu jadi memang jadi salah satu kendala untuk kita. Cuman nggak usah diambil pusing ya teman-teman. Teman-teman siapkan saja stok yang umum saja. Nanti kalau misalkan bengkel teman-teman sudah berjalan, nah boleh dikasih varian ban
yang macam mereknya, yang macam batiknya gitu. Jadi sambil sembari berjalan kita siapkan dulu yang umum saja dulu. 14-17 depan belakang minimal sepasang ya, minimal sepasang teman-teman siapkan. Kalau nanti sudah berjalan kebutuhan bannya memang harus ditambah, harus banyak, harus permintaannya juga memang banyak yang bermacam-macam model, nah baru kita stok. Cuman kalau misalkan belum ada permintaan, teman-teman nggak usah stok seperti itu. Untuk ban cukup ya teman-teman ya. Lanjut kita ke oli. Nah untuk oli sendiri teman-teman, kalau oli sendiri itu stok berapa aja nggak masalah, karena dia ibarat kebutuhan, itu kebutuhan pokok. Kalau oli waktunya ganti oli ya mau nggak mau harus diganti. Kalau oli mesin habis mau nggak mau harus diisi. Jadi oli adalah faktor utama. Oli kita juga siapkan bermacam-macam merek, nggak masalah mau merek apa aja, minimal 2 ya, untuk khusus pemula minimal 2 kita siapkan, 2 botol minimal. Kalau misalkan contoh kayak ya Malup, kayak MPX itu mau stok 55 nggak masalah, karena itu pasti habis. Nah gitu. Jadi untuk oli teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut, mau stok berapa aja pasti habis. Dan kalau misalkan ada oli yang mungkin masih awam di daerah teman-teman, stok saja, karena konsumen itu nggak tahu dari mana saja datangnya. Kadang mampir tempat kita, dia minta ganti olinya misalkan tempat kita masih awam, itu teman-teman stok aja nggak apa-apa, karena oli itu nggak ada tanggal kadaluarsanya dan nggak habis dimakan rayap gitu ya. Lanjut kita ke kampas ya, ke kampas cakram ya. Kampas cakram nggak usah teman-teman siapkan yang harus asli, nggak usah. Teman-teman siapkan saja yang standar ya, yang standaran saja, yang harganya terjangkau, biar perputarannya cepat gitu. Saya juga ngalami di sini ya, di tempat kita di bengkel umum, jarang konsumen minta kampas cakram yang asli. Kalau kampas cakram yang asli itu mahal. Contoh kayak punya Yamaha, punya Vixen aja kalau nggak salah itu antara 60 sampai 75.000 itu harganya. Jadi kampas cakram yang asli. Kalau kita siapkan saja yang kita jual misalkan 15.000, contoh kayak kampas cakram seperti ini kita jual 15 ribuan lah, itu sangat terjangkau sekali untuk para konsumen. Nah untuk kampas cakram ya Mio M3 ini khusus di Mio nya 125 Yamaha ya, ini sepakaian. Supra X ini banyak pakainya. Terus di Jupiter MX Yamaha bebeknya itu rata-rata pakai satu macam ini saja. Jadi kampasnya nggak usah yang harus ini itu, nggak apa-apa, karena kita pemula ya, karena dana terbatas kita siasati dengan cara seperti itu. Jadi item orderannya nggak usah terlalu banyak macamnya, tapi bisa digunakan di berbagai merek motor gitu. Lanjut ke, kebetulan saya master cakram atas itu habis, jadi saya harus order. Kampas rem belakang cat ini perlu ya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, dua-dua saja, warnanya yang netral saja, hitam putih, clear, dop dan lain-lain, cuman gitu-gitu aja. Itu juga saya order yang agak bagusan catnya ya. Terkadang kan kalau misalkan ada teman kita yang lecet, pengen ngecat segala macem, itu dia minta cat semprot ya, kita siapkan saja. Untuk seal shock ini kita order juga untuk seal shock ya. Seal shock ini
punya Honda ya, yang asli. Ini murah kok teman-teman, kejangkau juga. Ini sepakaian, jadi untuk unit Hondanya yang diameternya 26, Honda Yamaha, itu dia bisa pakai. Jadi kita order satu macam ini saja, cuman fungsinya untuk beberapa unit motor. Itu busi. Nah, busi kita juga order, ini juga bisa dipakai Beat, Jupiter MX, Revo dan lain-lain. Nah, Vixen ini khusus sendiri ya. Terus kita juga order rantai teman-teman, rantai. Terkadang konsumen juga pengen hemat, pengen yang murah, maksudnya pengen ganti rantainya aja juga ada. Nah, kita siapkan juga. Kemudian lanjut kita ke gear paket ya. Gear paket ini saya kebetulan hanya order punya Fit New, yang dimana Fit New itu bisa dipakai di 125, Revo, Supra Fit, Karisma dan lain-lain. Nah, makanya saya order ini dua, jadi satu item ini bisa untuk berbagai macam model motor unit. Kemudian saya order juga kebetulan ini Vega ZR habis. Nah, Vega ZR ini sepakaian sama Jupiter Jet, jadi bisa pakai. Untuk aki saya order, nah ini mungkin teman-teman ya, untuk aki mungkin teman-teman harus order karena perputarannya agak lama. Teman-teman order yang semi kering aja, jadi jangan yang kering. Kalau yang kering terkadang 2 bulan nggak laku, akinya rusak dan nggak mungkin bisa dipulangkan. Nah, ini pahe ya teman-teman ya, pahe harga 100-an, dimana cukup terjangkau untuk para konsumen gitu. Jadi ini adalah nominal belanja 4 jutaan, 4.500.000-an. Kalau teman-teman bingung ya, inilah dapatnya 4,5 juta, itu dapatnya apa aja. Nah, ini ban itu yang lumayan harganya. Jadi mau modal berapa aja itu, kalau kita niat teman-teman pasti bisa, saya yakin itu. Nah, mungkin demikian ya buat teman-teman pemula yang pengen buka spare part dengan dana minim. Inilah kiranya video ini bisa menjadi gambaran teman-teman, kiranya juga video ini bisa jadi motivasi teman-teman dan menjadi solusi teman-teman buat teman-teman yang lain.